masuk usia sekolah ya, jadi mereka kan alhamdulillah sudah masuk SD. Jadi ternyata oh sayang, eee, problemnya lain lagi gitu ya setelah, kemarin udah ya bayi, kemudian balita, nah ini sekarang masuk masa sekolah gitu. Jadi ya seru sih, mmm, untungnya kalau anak kelas satu tuh kan masih belum ada banyak PR-PR ya gitu. Tapi ya, kita di rumah udah mulai biasain mereka juga nih, maksudnya ya disiplin kayak misalnya, ya habis main harus diberesin kayak gitu-gitu. Karena ya, ya makin lama kan juga sebenarnya tugas orang tua itu sebenarnya kan justru mengajarkan anak-anak biar bisa mandiri gitu kan, gitu. Nah itu sih tantangan kita kadang-kadang, Eee, aku sih lebih banyak yang kayak masih nggak tegaan gitu, kayak misalnya contoh soal makan deh misalnya. Nah aku tuh masih, eee, nggak tega pengen nyuapin kayak gitu ya biar cepet atau biar makannya bener gitu. Justru Mas Surya yang suka ingetin, "Udah biarin aja, biarin biarin dia lapar atau apa," kayak kayak gitu-gitu sih. Yang sekarang-sekarang ini nih karena ya itu, transisi kan, mereka, lepas dari masa balita kemudian udah mulai masuk, anak-anak dan masa sekolah gitu. Iya jadi, anak-anak memang mereka senang seni musik ya kayaknya musik jadi iya Tatiana, Bima sempet kita lesin piano gitu private, Tapi mmm, baru mulai lagi, Januari ini karena iya. kemarin gurunya lagi ada beberapa pekerjaan, Desember kemarin, terus jadi break November Desember ya kemarin? Iya. November Desember. Jadi Januari ini, pertengahan sampai ending nanti akan mulai lagi piano karena ketertarikan terutama Bima, itu ketertarikan sama piano itu besar, gitu. Jadi kita mau, ayo kita support lah, gitu, musik. Kakak Surya tulis di caption IG ya, posting salah satu postingan Kak Surya itu bilang kalau Bima sudah suka piano dari kecil, Mhm. sudah kelihatan. Itu memang sebetulnya dari kapan? Dari Cynthia yang ngomong deh kalau dari kapan. Karena kalau saya tuh lebih sering karena sering di luar untuk syuting, jadi yang sangat memperhatikan tuh kan untuk anak-anak tiap harinya adalah Cynthia. Jadi Cynthia yang paling bisa ngomong tuh. Dari ya umur-umur Kakak interview bentar. Heeh, jadi dari usia umur berapa ya, setahun setahun, 2 tahun gitu. Karena kan ya itu dari mereka masih dalam perut aja tuh aku emang suka aku ya nyanyi apa gitu, terus begitu mereka lahir juga gitu. Jadi begitu masuk umur 1 tahun udah bisa jalan. Terus, ya kita kita memang sediakan juga kan, misalnya beliin mainan piano apa. Nah, di situ dia mulai kelihatan tertarik banget gitu dengan alat musik. Malah kata gurunya itu Bima itu apa namanya kalau musik didengerin Perfect pitch. perfect pitch. Jadi dia kasih nada ting itu apa? Dia udah tahu. Contohin. Jadi nggak semua orang itu punya itu. Jadi Feeling. feeling nadanya ini oh di sini ting Hearing-nya ting dia ting ting. kuat. Kirinya kuat. Kalau mulai latihan apa? Kalau yang latihan sama guru serius, itu, dari umur 5 tahun. 5 tahun. Iya 5 tahun. Berarti sudah mau 3 tahun berarti Iya. ya. Kalau skillnya sendiri perkembangannya gimana sih? Nah, yang uniknya mereka walaupun kembar, jadi Tatiana Bima tuh punya 2 tipe ya, belajar yang berbeda. Jadi, ini guru les pianonya mereka yang pertama tuh yang justru kasih informasi ke kami. Iya, nanti kalau misalnya lanjut cari guru lagi gitu ya, eee, jadi Tatiana tuh bisa yang ya by the book gitu ya, misalnya dia baca kayak gitu. Atau mungkin bisa kayak ke piano klasik. Nah, kalau Bima justru dia harus yang spontan, yang
mengasah dia untuk berkreativitas kayak menciptakan aransemen baru kayak gitu-gitu. Bima tuh bisa bikin katakan lagu Halo Halo Bandung, tapi dibikin jazz. Stylenya dia gitu. Jadi dia punya cara sendiri gitu. Di usia segitu udah bisa. Maksudnya dia punya style sendiri lah, maksudnya jadi nggak harus patokannya harus seperti itu, tapi dia punya style sendiri gitu. Aku pernah posting kayaknya ya itu usia dia 4 tahun. Kebetulan 5 tahun sorry. Dia udah bisa lagu apa Twinkle Twinkle gitu. Nah itu tuh kalau Tatiana kan ya Twinkle-nya emang basic gitu yang bener-bener nadanya bener ting 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 ting. Nah Bima tuh dia kayak dibikin beda gitu Beda. tiba-tiba beatnya jadi swing gitu terus aku Jadi kayak teng 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 teng. Jadi gitu, jadi bikin sendiri, aransemen nggak yang sendiri. Jadi nggak biasa. yang biasa, justru dia gue maunya begini nih cara gua gitu. Jadi ya terus kayak nyanyi juga gitu. Entar misalnya balonku ada 5 ada gitu kita. Itu apanya Bima? Itu musiknya Mama. Oh oke. kita Intro. oke. Itu intro aja Mama. Oke. Jadi nggak pernah nyanyi yang biasa gitu pasti ada embel-embel apanya gitu. Tapi mereka keunikan masing-masing dari Iya. ini gimana? Iya. Dalam musik ya terutama. Itu tadi jadi cara belajarnya aja ternyata beda gitu ya minatnya. Nah sebenarnya kan juga Tatiana Bima dari umur 4 tahun ya 4 tahun tuh udah kita kenalkan juga dengan apa jadi dari umur mereka 2 tahun sebenarnya jadi aku dan Mas Surya nih punya ide kasih kado sebuah lagu gitu. Nah tadinya tuh masih kita berdua yang nyanyi jadi 2 lagu anak-anak itu ulang tahun mereka yang kedua sama ketiga itu masih papa mamanya yang nyanyi. Tapi begitu umur 4 tahun mereka udah bisa bernyanyi lebih baik gitu ya. Terus dan udah bisa apa diajak kooperatif untuk kakak sama abang mau nyanyi gitu ya terus rekaman udah. Jadi mereka udah punya 3 single nih. 4 ya? Udah 4 nih tahun kan ini udah 4 gitu. Nah kita sih jadi memang mengenalkan, memberikan apa ya kesempatan itu ya untuk mereka belajar dan sebenarnya niatnya tadinya sederhana pengen punya kenang-kenangan juga lah gitu ya. Nanti mereka besar bisa dengerin apa. Tapi tidak sejujurnya juga tidak mau mengkondisikan bahwa wah mereka juga harus nanti berkarir kayak papa mama di bidang seni jadi artis atau apa enggak sih. Jadi ya ini selama mereka masih mau gitu ya. Ya udah gitu. Tapi kalau enggak mereka suatu saat bilang enggak kita Dia bilang tidak mama akan aku nggak mau, ya udah nggak usah jangan gitu, kita nggak akan maksa. Iya. Kita nggak memaksakan apa yang mereka nggak suka gitu. Kalau mereka suka, ayo selama kita lihat oh memang minatnya dan bakatnya tuh sesuai, go ahead. Kayak seperti sekarang nih kayak misalnya diundang TV gitu ya. Terus ada permintaan misalnya mungkin nyanyi atau apa. Nah aku ya biasanya tanya dulu anaknya. Kakak mau nggak gitu. Oh ya kebetulan ya mereka pertama kali TV itu emang Trans TV kan jadi tahu gitu. Waktu itu ada diundang TV lain gitu. Mau diundang TV, Trans TV gitu kan. Iya. Ini kita ke Trans TV kan? Iya, aku suka Trans TV. Gitu, oke. Gitu jadi ya itu kan juga sebenarnya kalau anak-anak itu kan makin banyak pengalaman itu cara alternatif belajar juga mereka belajar juga jadi nggak harus secara akademik di sekolah gitu tapi ini juga bisa jadi proses belajar kan mereka ya ketemu banyak orang sosialisasi kemudian kayak kemarin tuh tiba-tiba diminta di sekolahnya juga nyanyi gitu ya itu pengalaman baru juga kan nyanyi di depan orang teman-teman dan banyak satu sekolah. Tapi ternyata alhamdulillah mereka happy juga. Terus ya kayak gitu-gitu sih. Maksudnya kita anggap itu proses belajar juga. Selama nggak sama guru privat, latihannya sama siapa? Sama Apanya? Yang piano. Piano, oh, kita berdua Kita nggak ada yang nggak bisa, ada yang bisa main nggak ada yang bisa main piano. Saya bisa suling sebetulnya. Dia cuma satu nada. Lagunya itu aja dari mulai SD sampai SMA itu terus. Apa? Lihat kebunku, lihat kebunku.
fa sol gitu doang. Oh berarti selama nggak ada guru privat ya udah kosong nih. Tapi nah terutama Bima ya, makanya kita lihat juga Setiap hari dia main, dia ke piano. setiap hari pasti dia buka piano, dia main sendiri. Sendiri ya walaupun nggak ada gurunya berarti dia cari Iya, aja nada betul. sendiri. Jadi dia tuh memang hearingnya kuat. Jadi dia tuh bisa pokoknya dia dengar aja, dengar. Terus kadang-kadang misalnya kita request gitu, "Abang main lagu ini dong," nggak mau. Nah dia tuh nggak suka dipaksa. Ntar tiba-tiba mainin lagu Golden Hour ya, terus Kita lagi dengerin ada satu Mozart nggak salah Oh iya, ya? Mozart dia Tililing, tililing, tililing. Nah, itu nggak dia diajarin bikin gurunya, sendiri. dia Nah, dia sendiri. Tiririririr. Sunda jadinya. Wah dia bikin lah sendiri. Gitu ternyata dia udah bisa ada satu lagunya Mozart, terus apa Beethoven ya apa? Ya ada beberapa lagu klasik lah Jadi cuma karena sering didengerin gitu. Setelah Bima sama Tatiana kan belajar musik. Kak Cynthia sama Kak Surya itu melihat ada perubahan apa nggak dari mereka berdua? Kan biasanya musik itu berpengaruh sama Otak. iya Iya. otak itu. kreativitasnya sih ya. Jadi sama Rasa kalau menurut saya sih, rasa juga mempengaruhi juga. Jadi karena mereka menyenangi seni ya, pasti orang yang punya apa jiwa seni atau menyukai seni, rasa keindahannya tuh ada. Jadi anak-anak menurut saya tuh rasa keindahannya, menghargai keindahan, menghargai seni itu tinggi. Kadang-kadang kayak tadi aja kita ke sini lagi hujan, ngomongin rintik hujan aja, papa ini gini gitu. Anak kecil mungkin cuek aja, hujan pak, basah nih gitu. Apa gimana ini ngomongin, aku suka deh rintik hujan. Nah kayak gitu-gitu. Puitis ya. Jadi ya hal-hal kecil kalau jadi. puitis itu Tatiana tuh kayaknya dia Iya. kemampuan ini juga tuh di bahasa. Gawat dia nih, selain bahasa dia ngerayunya pinter. Gitu. Papa, kakak mau coklat nggak? I like chocolate, but I don't love chocolate. Why? I love you. Gue gini, gue gitu doang. I only like, iya oh bapak-bapak pasti sama anak ceweknya kan. I only like chocolate daddy, but I love you. Yeah, gue gitu. Belajar dari mana sih bapaknya nggak begini? Bapaknya nggak bisa ngomong. Gitu. Berapa kak biaya les privat piano? Ada beberapa lagu jadi kita nggak mau itu ya adalah tapi melihat anak-anak gitu ya mengeluarkan uang pun tidak menjadi sebuah masalah yang mereka berdua Ya, baik, yang mereka maju gitu ya. namanya orang tua selagi kita masih diberikan kepercayaan sama Allah, rezeki, kesehatan, ya kita pasti akan ngelakuin apa yang terbaik buat anak-anak kan. Jadi ya apalagi kita dapetinnya susah. Kita dapetin ini setelah 8 tahun berjuang gitu. Terus dikasih langsung 2, laki-laki perempuan lagi. Jadi ya kerja apapun ya buat mereka. Gitu. Nggak maksa untuk ke entertain tapi No. tapi melihat anak-anak punya jiwa sendiri gitu. Maksudnya Ya. ada beberapa anak, beberapa case anak yang walaupun orang tuanya Seniman. seniman Tapi mereka nggak mau. Iya, iya. Iya, iya makanya. bengkel, anaknya nggak punya bakat bengkel. Iya, iya betul. Makanya kita sebagai orang tua harus ngelihat bakat minatnya. Jadi jangan maksain sesuatu. Ada beberapa nih saya nggak mau ngomong orangnya lah. Jadi dia dipaksa masuk ke dunia seni sama orang tuanya, padahal nggak punya bakat. Sampai di lokasi ditempa begitu. Ayo kamu gimana sih? Nggak bisa ini ngerasain gitu. Nangis, stres. Akhirnya jadi nggak bagus buat dianya gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus lihat bakat minat anak kita gitu. Kalau memang punya bakatnya, punya minatnya, support gitu. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksa gitu. Nah, itu yang kita lakukan sama anak-anak. Terkait akademiknya gimana Tatiana dan Bima? Alhamdulillah so far so good. Kemarin raportnya bagus. Terharu juga sih. Jadi kita sempat sejujurnya maksudnya gini loh, apa Bima ya, karena kan dia memang lebih aktif dan cara belajarnya
juga berbeda gitu. Jadi, kan kita memang ada tuh masanya sesi memang konsultasi dalam psikolog anak untuk bertukar pikiran ya. Nah, jadi memang Bima itu ada kinestetiknya, jadi dia tuh senang berkegiatan atau belajar itu yang aktivitas gitu loh. Jadi yang kayak duduk, diem, pakai buku berlama-lama itu dia nggak betah gitu. Tatiana oke. Nah, jadi makanya sempat khawatir nih waktu pas mau masuk sekolah, daftarin sekolah, bukan sekolah kan ada ya yang apa, sekolah alam kayak gitu tuh. Ya udah kita coba gitu. Tapi nggak taunya pas, ya percobaan, kan ada masa percobaan tuh sebulan ya di SD. Jadi kalau anaknya tidak mampu, sanggup atau gimana, itu kita bisa ya udah nggak lanjut. Nah di masa percobaan itu ternyata hasil nilainya Bima malah ternyata oke dan dia bisa mengikuti instruksi, alhamdulillah. Nah sekarang juga udah bisa baca tulis kayak gitu. Jadi ya kita bersyukur sih gitu, ternyata yang kita sempat khawatirkan itu malah nggak terjadi di Bima, malah dia enjoy banget. Malah sekarang kadang-kadang pulang sekolah ya, udah wah langsung, kebetulan memang sekolahnya juga apa, ada basic apa, agama gitu ya, jadi memang kita sengaja pilih juga. Udah dia tuh hafal tuh misalnya apa, salawat apalah gitu-gitu. Aku sampai, salut misalnya ngomong ke gurunya, "Aduh makasih Ibu." Karena dia berarti bisa konsentrasi gitu kan. Ternyata mereka memang salah satu metodenya itu, hearing. Jadi diputerin si salawatnya itu berulang kali. Aku bilang, "Oh pantes." Jadi Bima juga dia masih happy ya, gitu proses belajarnya, makanya cepet nangkep juga. Oh iya terakhir, mungkin untuk kedepannya nih Kak, inginnya Tatiana dan Bima tuh seperti apa sih gitu? Apakah kalau mereka ada tiba-tiba perubahan keinginan, biasanya kan anak-anak labil ya, mereka masih ya sekarang pengennya piano, tiba-tiba di umur berapa mereka maunya berubah nih. Nggak apa-apa. Ya kalau anak-anak selagi masih dalam batas wajar, apa yang mereka mau eh, bagus ya kita support gitu loh. Kalau dia masih sekarang mau berubah, aku mau gitar ya nggak apa-apa. Ayo gitar gitu. Aku mau drum nggak apa-apa, ayo drum gitu. Aku mau acting, ayo belajar acting yang bener. Atau aku mau belajar bahasa yang lain kayak Tatiana tuh ketertarikan sama bahasanya tinggi. Sama kayak saya waktu itu seneng maksudnya bahasa luar yang maksudnya bahasa-bahasa lain lah. Ayo kita support gitu. Selama itu masih eh, hal yang baik ya, gitu kita support. Yang Gitu. penting yang penting dari cara Kak Surya dan Kak Cynthia untuk kasih tahu mereka mungkin Ya, apa ya, sih yang perlu dilakukan ketika kamu sudah memilih itu gitu. ya. Dan yang satu lagi yang gak kalah penting adalah happy. Selama mereka masih happy menjalankannya, silahkan. Gitu.